Boleh dampingi polisi, boleh, boleh. Ikut, boleh. Masker dalamnya masih berapa? Enggak, terserah lah. Udah, yuk. Nah, dekat dekat. Sini. Agak dekat. Udah. Agak mendekat. COVID-19 adalah merupakan salah satu dilema bagi masyarakat seluruh Indonesia dalam saat ini, dan pemerintah daerah juga, terutama daerah Kabupaten Bengkayang, juga mengedepankan agar masyarakat Kabupaten Bengkayang terlindung dari virus corona. Untuk itu kami juga sekarang semua berada di Bengkayang, berhadapan dengan Bapak pengusaha muda kita, yaitu Pak Edison. Kira-kira Pak Edison, selamat pagi. Kira-kira bagaimana langkah-langkah Pak Edison dalam menyikapi dan melindungi keluarganya terkait dengan virus corona ini? Kita harapkan sih ya, dimana kita ikut anjuran pemerintah, kemudian salah satu jaga jarak, dan tidak keluar kemana-mana daerah yang udah zona merah, karena penyakit ini lumayan menakutkan kita. Penyebarannya mungkin melalui air liur atau apa. Kita himbau supaya masyarakat bisa pakai masker lah ya, agar berkurang penyakit ini. Seandainya penyakit ini banyak, mungkin akan kewalahan ditangani oleh rumah sakit. Mungkin ada alat kita yang kurang kalau masyarakat banyak yang kena. Sejauh ini Pak Akung, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Akung sebagai salah satu pengusaha muda Kabupaten Bengkayang, terutama berkaitan dengan karyawannya, perlindungan atas karyawannya dan karyawati yang ada, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan? Kita kadang ada sosialisasikan ke karyawan kita supaya gimana lebih menjaga diri. Ada juga kita kasih vitamin supaya imunnya lebih kuat. Ada juga kita kasih masker supaya mereka tidak terhindar dari penyakit ini. Dalam konteks ini kan anjuran pemerintah saat ini kan lockdown, artinya kita tetap tinggal di rumah, yang dikatakan stay at home gitu ya kan. Artinya kita tetap tinggal di rumah. Dengan kita tetap tinggal di rumah itu seperti apa bantuan-bantuan yang sudah dilakukan oleh Pak Akung? Kita selama ini sih belum melakukan berbagai macam bantuan, cuma kita tetap buka supaya roda perekonomian masyarakat bisa terus berjalan. Jadi masyarakat bisa bekerja. Kalau menurut saya mungkin itu stay di rumah kayaknya masih kurang tepat, soalnya kita tahu kondisi ekonomi masyarakat kita di sini. Inilah yang mungkin nanti kalau bisa saya ingin ketemu dengan Bapak Presiden. Mungkin ada gagasan saya ingin masyarakat Indonesia itu bisa sejahtera. Jangan seperti ada musim corona ini kita menjadi kewalahan. Sebelum terjadi musibah corona ini, saya di kampung juga sering memberikan wawasan kepada masyarakat di kampung. Mengapa kita diberikan tanah yang subur oleh Tuhan, bisa tanam barang apa aja hidup, kita harus hidup di bawah garis kemiskinan. Coba kita lihat Korea, Eropa, Cina yang mungkin berhadapan dengan 4 musim. Di saat musim salju, kalau orang-orang kita mungkin banyak mati kelaparan, tetapi mereka justru jadi negara yang maju. Ada salah apanya dengan negara kita ini? Mungkin bagi saya seharusnya Indonesia ini menjadi negara yang sukses karena dia memiliki iklim yang baik, tanah yang cukup menjanjikan. Kita mau cari di mana di dunia ini, mungkin sulit mendapatkan daerah yang seperti Indonesia ini. Hanya daerah yang di bawah garis khatulistiwa lah yang bisa sesubur Indonesia ini. Jadi seharusnya negara kita ini, kalau dari dulu-dulunya pemerintah bangun dengan benar, harusnya Indonesia ini tidak menjadi negara miskin, negara susah. Karena masih banyak lahan-lahan tidur yang bisa kita garap dengan tanaman, yang bisa mendatangkan penghasilan untuk masyarakat. Dan ini juga ada, saya dengar wacana dari pemerintah, katanya akan diadakan cetak sawah 600.000 hektar. Tolong kalau bisa barang itu jangan dilaksanakan. Di Bengkayang ini sudah berapa kali dilakukan cetak sawah, mungkin boleh dikatakan gagal besar. Karena pertama kendala airnya mungkin dihitung dengan tidak benar, lalu tekstur tanahnya yang tidak cocok dengan sawah. Jadi mungkin yang saya harapkan kepada masyarakat, negara, dan kita semua, kita belajar berhemat di saat musim penyakit corona ini. Karena
mungkin nanti akan mengalami suatu himpitan ekonomi atau kesulitan ekonomi, karena kita ketahui di mana pengangguran akan bertambah, harga-harga pekerjaan hasil bumi jauh turun. Jadi itu mungkin yang saya harapkan, kalau masyarakat, bagi mereka yang belum penting, tidak boleh, kalau bisa tidak usah beli handphone yang mahal-mahal, atau beli barang elektronik, ganti motor baru, ganti mobil baru kalau ekonomi kita belum baik. Seandainya kita harus menanggung kredit yang besar. Lebih baik itu kita jangan pikirkan dulu. Kita persiapkan ekonomi kita agar kita nanti jangan terhimpit oleh utang atau terhimpit oleh kesulitan hidup yang mungkin saya prediksi dari bulan ke bulan akan agak sulit, semakin sulit dari ini. Iya, ya. Bisa terjadi krisis ya, Bang, kalau tidak hemat gitu ya. Kalau menurut saya akan terjadi krisis itu kalau kita tidak hemat. Karena kita tahu mungkin dampak ini udah berapa puluh juta manusia di bumi ini harus mengalami pengangguran atau pemutusan hubungan Oke, kerja. Abang kan pengusaha nih, pengusaha karet, jagung dan lain-lain. Ini harganya gimana, Bang? Selama ini, Bang? Harganya karet kayaknya anjlok betul. Sekarang ini udah tinggal 6 ribuan. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan harga-harga barang lain yang dari perusahaan tidak ada naik. Tidak ada karet tidak naik, tidak sebanding. Jadi itu yang mungkin harapan saya kepada pemerintah agar bisa berhemat dalam membangun. Soalnya kita ketahui, bukan itu bohong atau apa, seandainya pembangunan pemerintah banyak yang kurang tepat. Banyak yang tidak tepat sasaran, jadi terlalu banyak membuang anggaran, akhirnya pajak itu mahal. Barang-barang banyak naik. Saya mungkin dari umur belasan tahun sampai sekarang, kalau barang yang dikonsumsi masyarakat atau rokok, tidak pernah satu kali pun turun. Barang-barang dari perusahaan. Iya. Mungkin karena pemerintah memerlukan pajak untuk membangun. Sembako ya. Tapi itu memang diperlukan, cuma harus dihemat. Pikirkan masyarakat juga yang bekerja mencari uang untuk membayar pajak. Jadi himbauan saya, kalau lebih baik pemerintah membangun dengan benar, tidak asal-asal membuang anggaran. Masyarakatnya yang kerja juga diberikan sumber pendapatan yang baik. Mungkin yang lebih baik kalau menurut saya, pemerintah bisa memberikan per kakak 2 hektar sawit atau karet. Atau pemerintah lebih jeli, di mana yang lebih cocok untuk tanaman keras, yang lebih cocok untuk tanaman padi. Bayangan saya mungkin Indonesia ini bisa menjadi negara yang sukses kalau pemerintahnya menempatkan penghasilan masyarakat yang tepat, tidak asal-asalan. Bagi saya juga sebenarnya kita pemerintah Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, harusnya kita menjadi mungkin sebagai negara penghasil utama CPO. Jadi kita bisa beli beras di daerah Thailand, Vietnam. Kalau menurut analisa saya di kampung, kita satu keluarga orang dengan jumlah manusianya 7 orang atau 6 orang, dia cuma mengonsumsi beras sekitar 50 kilo Per bulan. per bulan. Kalau kita kalikan 10.000 berarti 500.000. Seandainya masyarakat bisa diberikan kebun sawit 2 hektar, mungkin kurang lebih mereka bisa mendapatkan 3 juta bersihnya Per bulan. per bulan. Cukup lah ya untuk Jadi makan masih bisa sisa 2 juta lebih untuk keperluan lain. Itu pun kerjanya enggak 20 hari atau 30 hari. Mungkin kalau itu cuma kerja 10 hari. Jadi masyarakat bisa digalakkan tanam jagung atau yang lainnya. Artinya di sini bahwa dengan adanya satu COVID-19 ini yang melanda dunia saat ini, termasuk kita negara Republik Indonesia, kita tetap harus bekerja, Pak Kong ya. Tetap harus Hanya menjaga jarak, ya Iya. kan? Menjaga jarak dan bekerja itu adalah merupakan salah satu kegiatan yang bisa menguntungkan keluarga itu sendiri ya Pak Kong ya. Iya. Kira-kira mungkin ada kata-kata lain yang harus disampaikan Pak Kong berkaitan dengan COVID ini. Harapan saya kita sebagai umat manusia yang memiliki agama atau Tuhan, kita jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Anjuran saya mungkin bagi teman-teman, doa yang sangat utama ialah doa Bapa kami. Walaupun teman-teman yang belum mengenal doa itu, kalau bisa didoakan, itu doa yang sederhana, namun ia mencakup semuanya, seluruh kehidupan kita ini. Dan himbauan saya juga kepada teman-teman, jangan kita mungkin terpisah oleh perbedaan agama, suku, dan ras. Karena kita ini adalah satu, Tuhan kita satu, Allah yaitu Bapa yang ada di surga. Dia Allahnya orang Muslim, Allahnya orang Kristen, orang Buddha, dan seluruh manusia yang ada di dunia ini.
Jangan karena sebuah agama kita jadi berpisah, bermusuhan. Mari kita kembali membangun benih-benih persaudaraan. Kalau kita bisa membangun benih-benih persaudaraan itu dengan baik, niscaya penyakit ini pasti akan berlalu. Amin. Dan kalau kita tidak bisa membangun persaudaraan ini, saya rasa bukan saja corona ini yang akan menghantui dunia. Mungkin kedepannya akan bencana alam yang besar akan terjadi untuk kita, seandainya kita tidak membangun rasa persaudaraan yang baik dan rasa percaya kita kepada Tuhan. Itu aja Pak ya. Baik pemirsa bahwa